dipersembahkan oleh, didukung oleh perlindungan terhadap sumber daya manusia. Maaf, sumber daya alam. Pertanyaan saya adalah bagaimana yang akan Bapak jalankan terkait dengan perlindungan terhadap sumber daya alam ini? Hal yang kedua, tadi Bapak juga mengatakan bahwa akan ada modernisasi terhadap alutsista TNI kita. Pertanyaannya adalah bagaimana memodernkan alutsista itu tanpa mengundang kekhawatiran dari negara-negara lain, khususnya negara tetangga kita. Saya persilahkan dalam waktu 2 menit. Terima kasih. Jadi kekayaan laut kita ini sangat besar sekali. Kalau boleh kami sampaikan, dari data yang saya baca, ada 300 triliun karena illegal fishing itu menjadi hilang. Oleh sebab itu, ke depan kita harus mempunyai sebuah drone, sebuah pesawat tanpa awak yang kita pasang di 3 kawasan. Dan dengan drone ini kita bisa melihat di mana ada kekayaan maritim kita yang diambil oleh kapal-kapal yang masuk ke wilayah perairan kita. Drone ini ada 3 kegunaan. Yang pertama untuk pertahanan kita, yang kedua bisa untuk mengejar kalau ada illegal fishing, kemudian yang ketiga juga bisa kita pakai untuk mengejar kalau ada illegal logging. Artinya bahwa drone ini selain kita memperbaiki alutsista kita, juga kita pakai untuk bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga hal yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi kita. Tentu saja ini harus diperjelas terlebih dahulu, batas-batas laut kita seperti apa. Oleh sebab itu, ke depan perbaikan IT, perbaikan dalam rangka nantinya kalau ada perang cyber, perang hibrid, saya kira drone ini sangat diperlukan sekali. Bisa saja untuk pusat komandonya bisa di Sulawesi, bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera atau di Jakarta. Tetapi lingkup 3 wilayah itu di barat, di tengah, dan di timur itu harus dibangun. Karena tanpa ini kita akan sulit mendeteksi adanya pencurian kekayaan laut kita. Kalau ini dilakukan, kita bisa melihat di titik mana, di ordinat mana mereka mencuri, dan langsung bisa kita kerahkan apakah angkatan laut kita, apakah kalau ini menyangkut masalah pertahanan, bisa saja kita juga serang dengan angkatan udara kita atau kita drop dengan angkatan darat kita. Saya kira cara-cara inilah yang lebih efisien, dan alat itu juga tidak mahal-mahal amat. Oleh sebab itu, inilah pertahanan ke depan, pertahanan cyber dan juga pertahanan hibrid. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Prabowo. Tadi juga Pak Prabowo menyampaikan tentang kekayaan nasional. Saya duga ini juga sumber daya alam. Pertanyaan saya adalah, apakah kekayaan nasional ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, atau lebih dari itu? Kalau bisa lebih spesifik. Lalu pertanyaan kedua adalah terkait dengan politik luar negeri merupakan cermin dari kondisi atau kepentingan dalam negeri. Kalau boleh saya tanya di sini, apa yang menjadi kepentingan nasional kita saat ini ketika kita berhadapan dengan negara-negara yang mempunyai hubungan secara bilateral maupun negara-negara besar yang ada di kawasan? Saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Jadi yang saya maksud dengan kekayaan nasional adalah seluruh kekayaan
yang menjadi milik bangsa Indonesia. Kekayaan tambang, kekayaan di laut dan di darat, kekayaan di atas permukaan bumi dan di dalam permukaan bumi dan di dalam perairan. Jadi bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu yang saya maksud dengan kekayaan nasional kita. Ya. Kekayaan nasional kita ini yang harus kita amankan, dan ini yang terlalu banyak bocor. Bagaimana bocor? Ya. Bocor, ya bocor. Bocor artinya mengalir dari luar negeri, dari Indonesia ke luar negeri. Ya. Jadi kalau sebagai contoh, boksit bahan untuk aluminium kita jual gelondongan sebagai bahan baku, kemudian kita import aluminiumnya, itu namanya bocor. Mengalir kekayaan nasional, mengalir keluar, tidak tinggal di Indonesia. Itu yang saya maksud. Kemudian cermin dari politik luar negeri, cermin dari kondisi dalam negeri. Kalau rakyat kita miskin, kalau banyak huru hara di Indonesia, kalau banyak ketidakpuasan, kalau kita tidak punya kekuatan, pesawat terbang kita kurang, peluru kita kurang, helikopter kita kurang, polisi kita gajinya kurang, hakim kita gajinya kurang. Kalau demikian, kita tidak punya wibawah ke luar negeri. Kita tidak akan didengar, kita tidak akan dihormati, bahkan sebaliknya kita akan dilecehkan. Di ujungnya kita boleh berdiplomasi dengan kata-kata, tapi ujungnya bangsa-bangsa lain hanya akan lihat kekuatan nasional Indonesia, kekuatan real Indonesia bagaimana. Kalau ada orang yang mengklaim laut kita, bisa nggak kita pertahankan? Kalau ada orang yang mengklaim pulau-pulau kita, menduduki bahkan, bisa nggak kita menangkal mereka dan mencegah mereka? Itu yang saya maksud, Pak, dengan politik luar negeri, cermin dari kondisi dalam negeri kita. Kalau kita lemah di dalam negeri, kita tidak punya nilai tawar ke bangsa-bangsa lain. Kalau kita kuat ekonomi kita, kalau rakyat kita makmur, kita punya kemampuan, baru kita akan didengar dan dihormati. Mungkin kalau kita lemah, kita akan diganggu terus. Kalau kita kuat, kita bisa bertahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Para pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah lalui segmen kedua, penajaman visi misi. Selanjutnya kita akan memasuki segmen ketiga, namun setelah pesan-pesan berikut ini.